Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-7 di triwulan ini kita belajar tentang misi kepada sesama saya. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah skema secara sistematis dari pelajaran hari Minggu sampai dengan pelajaran hari Kamis berdasarkan Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita lihat yang pertama di pelajaran hari Minggu. Lukas 10 ayat yang ke-25. Saya tulis di sini hidup kekal. Ada ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal?" Motif dari ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus adalah untuk mencobai Yesus. Dia tidak punya motif untuk benar-benar mencari tahu tentang kebenaran hidup kekal. Dan Yesus tahu motif dari ahli Taurat ini, yaitu motifnya tidak baik. Tapi, meskipun begitu, Yesus tetap melayani pertanyaan dari ahli Taurat ini. Kenapa begitu? Karena Yesus punya misi. Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini punya motif yang tidak baik, tapi Yesus selalu melihat kesempatan di dalam situasi yang tidak baik. Kenapa? Yesus punya misi untuk menyampaikan kebenaran kepada ahli Taurat ini dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka tahu tentang yang benar. Maka dalam hal ini, Lukas 10 ayat 25 saya tulis tentang hidup kekal. Kemudian hari Senin, Lukas 10 ayat 26, saya tulis firman Tuhan. Maka Yesus menjawab pertanyaan itu, tapi uniknya, jawaban itu dalam bentuk pertanyaan balik. Kalau begitu, apa yang kamu baca dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di sana? Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini tahu tentang Alkitab, tentang hukum Taurat. Makanya Yesus tanya, dan Yesus balikan kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena memang firman Tuhan itu adalah pusat dari segala-galanya. Segala ajaran, segala aturan harus selalu berfokus kepada Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata pemazmur. Itulah sebabnya, maka Alkitab begitu penting. Belajar firman, membaca firman, kenapa begitu? Hidup kekal berhubungan dengan firman Tuhan, itu kata Yesus, karena di dalam firman Tuhan ini ada, di pelajaran hari Selasa, ini jawaban dari ahli Taurat itu, dalam Lukas 10 ayat 27. Dia bilang, yang tertulis dalam hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dua hal ini sangat penting dan memang itulah yang ada di dalam firman Tuhan. Mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Maka di ayat 28 Yesus katakan, ya, kalau begitu perbuatlah demikian. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Yang namanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia ini adalah memang sesuatu yang penting dari ajaran kekristenan berdasarkan Alkitab. Itulah sebabnya maka kehidupan kekal, kerajaan sorga itu berhubungan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini berisi tentang ajaran, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan ajaran ini terdapat di seluruh firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya, di pelajaran hari Rabu ya, Keluaran 20 ayat 3-17 ini tentang 10 perintah Tuhan. Itu kan terbagi menjadi dua bagian, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan pernyataan di dalam Matius 22 ayat 37-40, Yesus juga mengatakan hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 14 juga mengatakan di sana, seluruh isi hukum Taurat itu adalah berbicara tentang mengasihi sesama manusia. Jadi betapa pentingnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Nah, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu berarti kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu adalah wujud di mana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan mengasihi sama manusia? Inilah pertanyaan dari ahli Taurat itu di pelajaran hari Kamis. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 37. Dia bertanya lagi sama Yesus. Kalau begitu siapa sesama manusia itu? Maka Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Ada seorang yang dirampok di tengah jalan. Kemudian dipukuli, dia luka-luka, dia menderita di jalan. Kemudian ada imam yang lewat dan hanya lewat saja. Melihat keadaan itu dia lewat. Ada orang Lewi, dia lewat saja. Tapi ada orang Samaria yang dianggap orang luar Israel, yang dianggap orang kafir, istilahnya begitu. Tapi justru dia punya kemurahan hati untuk menolong orang ini, membawa ke penginapan, mengobati, bahkan membiayai. Kalau begitu siapa sesama manusia? Dijawab, orang yang menolong itu. Maka sesama manusia itu adalah setiap orang yang memerlukan pertolongan kita.
Setiap jiwa yang dilukai dan ditindih oleh musuh. Setiap orang yang menjadi milik Tuhan. Jadi sesama manusia itu tidak terbatas soal sukunya apa, agamanya apa, satu gereja atau tidak. Tapi siapa saja di sekitar kita, kalau dia membutuhkan pertolongan kita dan kita memang benar-benar mampu untuk menolong dia, itulah sesama kita manusia. Oleh sebab itu, maka hidup kekal berhubungan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan kasih itu bukan hanya sekedar di KTP saja, kasih itu bukan hanya identitas, tapi kasih itu adalah perbuatan yang nyata di dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia itu harus berjalan bersama-sama. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.